Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu rabbil alamin wa qayyumas samawati wal ardin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluhul mab'uts bil kitabil mubin al fariq bainal huda wad dhalali wasyaki wal yaqin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sayyidil mursalin imamil muhtadin wa qaidil mujahidin wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para asatidz yang kami hormati, jemaah Darus Sa'adah, di zaman Nabi SAW ada seorang sahabat yang namanya pendek dan sebagaimana begitu pula tampilan fisiknya. Julaibib namanya. Sudah mah orang yang pendek, wajahnya pun tidak tampan gitu, cenderung lebih ke jelek, tak berharta, tak jelas nasabnya. Ketika itu kalau orang tidak jelas nasabnya, biasanya terpinggirkan dalam pergaulan sosialnya. Demikian pula yang dirasakan oleh Julaibib. Bahkan salah satu ketua atau kepala kabilah sampai mengatakan jangan sampai kalian mengajak ngobrol Julaibib ini, karena dia akan mencemari komunitas kita. Begitu kira-kira. Sampai suatu saat hidayah Allah Subhanahu wa taala menyapa lembut hatinya. Beliau masuk Islam, dan uniknya perlakuan pada umumnya para sahabat terhadap Julaibib ini masih sama, jarang diajak ngobrol, jarang dilibatkan gitu. Jadi dianggap terdiskriminasikan. Tapi tidak dengan Nabi SAW. Nabi memperhatikannya. Beliaulah yang selalu hadir di saf pertama dalam sholat jamaah Nabi SAW. Sampai suatu saat Nabi bertanya kepada Julaibib, tidakkah engkau ingin menikah wahai Julaibib? Julaibib tertunduk, lalu kemudian mengatakan, siapakah orang tua yang mau menikahkan putrinya dengan saya Rasul? Sebuah jawaban yang realistis, karena hidup ketika memiliki pilihan-pilihan yang sangat terbatas itu kan tidak mudah selain berusaha untuk menerima kenyataannya. Esok hari Nabi SAW bertanya kembali, tidakkah engkau ingin menikah wahai Julaibib? Kata beliau, siapakah perempuan yang mau menikah dengan saya ya Rasul? Tapi hari berikutnya Nabi tidak bertanya. Nabi menggamit lengan Julaibib, lalu kemudian mengatakan, kita akan menuju rumah si fulan, aku akan menikahkan engkau dengan putrinya. Datang ke rumah si fulan, kemudian salah sahabat juga mengetuk pintunya, kemudian datang ayahnya. Kata Nabi SAW, saya hendak meminang putrimu. Dipinang oleh Nabi SAW, jadi bapaknya miskom lah gitu ya. Ketika Nabi mengatakan saya akan meminang putrimu, dia nyangka putrinya akan dipinang oleh Nabi SAW. Jadi kata beliau, karena kebahagiaan yang dirasakan, dia mengatakan, ya Rasulullah, alhamdulillah temaram di rumah kami ini menjadi bercahaya dengan kedatanganmu ya Rasul. Nabi khawatir berlama-lama komunikasinya salah. Kata Nabi, bukan untuk saya, tapi untuk sahabat saya ini, Julaibib. Maka si bapaknya ini mengatakan, begitu Nabi SAW mengatakan seperti itu, dia terdiam sejenak, melihat Julaibib dari atas ke bawah, kalau biasa kita barangkali ya. Setelah itu dia kemudian mengatakan, kalau begitu saya izin dulu ya Rasul untuk diskusi terlebih dahulu. Lalu kemudian dia masuk ke dalam, bercerita kepada istrinya, dan sebagaimana yang kita tebak, istrinya pun menolaknya. Tak pernah ada dalam garis keturunan kita memiliki kerabat atau keluarga yang tak jelas nasabnya, tak berharta, begitu pula tampilannya jelek lah seperti itu. Namun di balik tirai, putrinya yang salehah ini mendengar percakapan orang tuanya, lalu kemudian bertanya, wahai ayah dan ibu, ada apakah kiranya? Kata bapaknya, ini nak, Nabi datang dengan Julaibib, hendak meminang engkau. Karena putrinya solehah ya. Lalu kemudian dia mengutip satu ayat dalam Al-Quran surat Al-Ahzab, maka lil mu'minina walal mu'minat idza qadallahu rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim.
Nggak pantas orang mukmin laki-laki dan perempuan ketika Allah dan Rasulnya sudah memutuskan satu perkara, dia mencari pilihan-pilihan yang lain, seakan pilihan Nabi, Allah dan Nabi itu tidak terlalu baik untuk mereka. Maka kata putrinya, nikahkan saya dengan pilihan Nabi SAW. Di luar Nabi mendengar itu langsung kemudian berdoakan, ya Allah, jadikan nanti pasangan ini pasangan yang penuh dengan keberkahan, jauhkan dari segala bala dan musibah. Mereka pun menikah. Tapi Allah Subhanahu wa taala yang maha mengetahui skenario terbaik dalam kehidupan hamba-hambanya, tidak lama mereka menikah, kemudian seruan jihad dikumandangkan, dan Julaibib salah satu di antara para sahabat radhiyallahu anhum yang menyambut seruan tersebut, lari ke medan jihad bersama Nabi SAW. Usai pertempuran, Nabi SAW seakan-akan mencari-cari kanan tengok kiri itu. Sementara para sahabat yang lainnya seperti tidak kehilangan siapapun. Sampai di antara mereka ada yang bertanya, ya Rasulullah, apakah engkau merasa kehilangan seseorang? Kata Nabi, betul. Tidakkah kalian melihat Julaibib? Baru kemudian mereka mencari Julaibib. Ditemukannya sosok Julaibib sudah meninggal dalam keadaan hancur wajahnya dan tubuhnya oleh sayatan pedang, tombak dan panah. Dikasih tahu Nabi SAW, lalu kemudian Nabi datang sendiri ke sana. Ketika sudah dipersiapkan lahatnya, Nabi sendiri yang turun ke liang lahatnya. Dan ketika meletakkan jasad Julaibib di liang lahatnya, Nabi mengucapkan kalimat yang oleh para sahabat radhiyallahu anhum ketika itu mereka amat sangat berharap andai mereka yang menjadi jenazah tersebut. Nabi mengatakan ketika meletakkan jenazah ini, beliau mengatakan, ya Allah, ini hambamu, huwa minni wa ana minhu. Kalimatnya luar biasa. Kata Nabi SAW, ya Allah, ini hambamu, dia ini ya Allah bagian dari diriku dan aku bagian dari dirinya. Subhanallah. Ketika orang banyak barangkali mendiskriminasikan, ya tidak menganggap dia hadir dalam komunitas, tapi Nabi SAW menganggapnya huwa minni wa ana minhu, dia bagian dari diriku dan aku bagian dari dirinya. Seakan Nabi menjaminkan tentang kesolehan amal terbaik yang dilakukan oleh Julaibib ini dengan menisbatkannya kepada dirinya. Dia ini ya Allah bagian dari diriku dan aku ini bagian dari dirinya. Jemaah rahimakumullah, dalam satu hadis Nabi SAW, beliau bersabda, Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan kekasih-kekasihnya di khalayak ramai masyarakat. Dalam hadis yang lain ada orang yang lusuh bajunya, berdebu wajahnya, kusut masai rambutnya, yang kalau dia bicara jarang ada orang yang mendengar, kalau dia menginginkan sesuatu jarang ada orang yang memenuhinya. Tapi kalau orang ini menengadahkan kedua tangannya kepada Allah, Allah menjaminkan ijabah doa atas doa-doanya. Di zaman Abdullah ibnu Mubarak terjadi kekeringan yang sangat panjang sampai berulang-ulang, bergelombang-gelombang dilaksanakan salat minta hujan, salat istisqa. Namun hujan belum juga turun. Sampai suatu saat ba'da Isya, kata Abdullah bin Mubarak, ketika saya pulang ke rumah berpapasan dengan seorang budak zaman dahulu, jadi bisa dicirikan gitu kalau dia budak itu, dan ada rasa ketertarikan yang kuat dirasakan oleh Abdullah bin Mubarak sehingga kemudian dia putar balik mengikuti kemana arah budak ini. Rupanya dia ke masjid tempat Abdullah bin Mubarak salat jamaah tadi. Diperhatikan betul, diambil air wudu kemudian salat. Lalu kemudian di dekat mihrab dia menengadahkan kedua tangannya dan Abdullah bin Mubarak mendengar ungkapan ini. Orang yang dianggap barangkali terpinggirkan, tak pun berharta, tak jelas nasabnya ini, dia kemudian menengadahkan kedua tangannya dan mengatakan, ya Allah, wajah-wajah mulia telah datang bergantian menghadap kepadamu agar engkau menurunkan air hujan untuk kami. Dan saat ini ya Allah, wajah yang hina ini datang kepadamu agar engkau turunkan hujan sekarang juga. Kata Abdullah bin Mubarak, ungkapan sekarang juga itu tiba-tiba kemudian suasana di luar yang awalnya
Tidak ada tanda-tanda akan turun hujan, tiba-tiba kemudian hujan deras turun. Hadirin rahimakumullah, tampilan seseorang barangkali tidak menggambarkan bagaimana suasana hatinya ataupun bagaimana kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita diajarkan oleh Nabi SAW untuk menjauhi hal-hal yang terkait dengan kesombongan. Seperti kata Nabi SAW, al-kibr, kesombongan itu adalah batrul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan kemudian meremehkan orang-orang. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari perilaku seperti itu, dan Allah memberikan kepada kita kemampuan, kekuatan, juga kesabaran untuk melakukan amal-amal terbaik kita sebagai bekalan pulang kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa disampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.